Hari ini kita berada di Agroedukasi MSP. Berada di atas lahan seluas 20 hektar, tempat ini dijadikan percontohan penanganan sampah di Indonesia loh. Nah, diawali dari Kabupaten Mojokerto yang berlokasi berdampingan langsung dengan tempat pembuangan akhir Karangdieng, Agroedukasi MSP menjadi pusat pendidikan pertanian, perikanan, dan peternakan terpadu menggunakan teknologi terbarukan. MSP di Desa Karangdieng, Kecamatan Kutodo, Kabupaten Mojokerto ini sebagai tempat pendidikan sekaligus tempat pelatihan kelompok tani bisa berlatih di MSP ini. Ada kegiatan-kegiatan, pertama kegiatan magot, kedua kegiatan pembesaran ikan lele, dan ketiga untuk pembuatan paping dan genteng, termasuk juga ada penggemukan sapi. Apabila sudah berhasil untuk melaksanakan tujuan besar MSP, bisa sebagai percontohan untuk kabupaten-kabupaten lain untuk mengurangi tumpukan sampah di daerahnya. Mudah-mudahan MSP ini bisa benar-benar bermanfaat untuk PDI Perjuangan maupun untuk masyarakat luas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Agroedukasi MSP dilakukan dengan ramah lingkungan. Dalam setiap proses pembuatannya tidak dilakukan pembakaran sampah, sehingga mampu mengurangi emisi gas buang. Dan pastinya menggunakan konsep ekonomi sirkuler. Lalu, karena letaknya berdampingan langsung dengan tempat pembuangan akhir sampah, maka kegiatannya adalah dengan menggunakan recycle sampah organik dan anorganik yang berasal dari TPA Karangdieng tersebut. Tempat ini adalah tempat bagi perkumpulan masyarakat sejahterakan petani. Di tempat inilah kemudian akan dilakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sirkuler. Artinya karena ini memang berdampingan dengan tempat sampah, maka kegiatannya adalah recycling, mensirkulasi dari sampah-sampah baik organik ataupun non-organik. Sampah organik, sayuran dan sebagainya kemudian akan diolah kembali menjadi pakan magot yang kemudian bisa digunakan untuk pakan ternak, pakan ikan dan seterusnya. Yang lain adalah untuk non-organik, sampah yang tidak diambil oleh pemulung, plastik misalkan, akan kita produksi menjadi genteng dan paving. Semua kegiatannya kemudian akan dilakukan dengan berbasis tanpa pembakaran untuk genteng dan paving tersebut, dan kemudian sifatnya tidak mengeluarkan emisi gas buang, dan itu adalah sebuah proses yang ramah lingkungan. Di bidang peternakan, berbagai jenis binatang ternak dari puluhan ekor sapi, kambing, bebek juga dikembangkan di sini. Ini adalah sapi pemeliharaan yang nantinya dari proses kurus seperti ini nanti akan kita gemukkan dengan produk-produk yang sudah kita buat dan kita olah dari MSP. Ini adalah salah satu contoh sapi yang nantinya akan mempunyai target untuk menjadi gemuk dengan optimal. Jadi bobotnya akan naik dalam waktu beberapa bulan sesuai dengan komposisi yang telah kita buat produk-produk dari MSP. Sapi itu akan mengoptimalkan dari berat badan yang kurang menjadi akan lebih optimal untuk menjadi sapi yang gemuk dan siap untuk dijual. Eits, tidak ketinggalan manggot yang digunakan untuk menguraikan sampah organik. Jadi, 1 ton sampah organik TPA Karangdieng tidak lagi jadi persoalan bagi Agro MSP.
Kami selaku pengelola budidaya maggot memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di TPA Karangdieng, kemudian kami olah menjadi protein hewani yaitu berupa maggot. Budidaya maggot ini bisa menyerap setiap hari sudah memanfaatkan sampah organik yang ada di TPA sebanyak 1 ton. Dari target kita 5 ton per hari. Dengan kita mengandalkan produksi maggot yang ada di MSP ini, kita bisa mengurangi pemakaian pakan produk dari pabrik. Target kita perikanan yang kita kelola 80% memanfaatkan protein dari maggot dan 20% saja yang kita manfaatkan dari pakan pabrik. Karena maggot ini sumber proteinnya antara 38% sampai dengan 45%. Maka sangat cukup untuk pertumbuhan baik peternakan unggas maupun perikanan. Tidak hanya itu, bersumber dari sampah anorganik TPA Karangdieng, Agro MSP memiliki pabrik genting polisen dan paving yang berbahan dasar sampah plastik. TPA itu kan banyak sekali plastik-plastik yang memang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemulung. Jadi pemulung itu biasanya cari plastik-plastik yang memang bisa digunakan seperti botol-botol itu. Ini ada plastik-plastik yang memang tidak laku dijual, seperti plastik dari kresek, plastik yang dari gelansing itu sepertinya nggak ada yang mau pemulung-pemulung itu ngambil. Nah, dari segi itulah kita punya inisiatif untuk memanfaatkan plastik-plastik yang tidak bisa digunakan itu kita manfaatkan jadi genteng dan paving. Untuk proses pembuatannya dari sampah-sampah plastik itu kita cuci di tempat yang sebelah situ Mas ya. Dari tempat sebelah situ kita cuci. Setelah kita cuci, kita proses, kita bersihkan, kita pengeringan ada di sini Mas. Pengeringan ada di sini. Setelah kita keringkan, kita bawa ke tempat yang ini untuk diaduk supaya menjadi kecil-kecil, digiling. Nanti akan kita timbang komposisinya. Kalau kita pakai genteng, itu plastiknya 0,7 kilo dengan pasir 2,5 kilo. Itu komposisi satu genteng. Setelah itu digiling jadi, itu nanti kita masukkan ke cetakan genteng, kita press di tempat yang sebelah situ. Kalau yang untuk pembuatan paving itu nanti akan kita masukkan di tempat yang ini, komposisinya 0,3 kilo itu dengan pasir 2,5 kilo, itu akan menjadi satu paving. Kualitasnya itu bisa kita tes. Daya tekannya itu kalau kita bandingkan dengan genteng biasa, itu saya berani jamin. Karena apa? Kekuatannya itu di atas rata-rata Mas. Karena apa? Campurannya itu campuran plastik. Sehingga genteng itu jatuh pun tidak akan pecah. Begitu juga dengan paving. Itulah kelebihannya karena komposisinya itu adalah plastik dengan pasir. Saya dipercaya untuk mengelola taman untuk keindahan dan keasrian. Meskipun lokasinya MSP ini berdekatan dengan TPA, tapi tidak mengurangi keindahan yang ada di MSP Karangdieng. Kita mencari dan terus membuat inovasi agar tempat ini meskipun di TPA tapi kelihatan asri dan indah. Kami menanam berbagai macam jenis tanaman bunga dan juga kedepannya kita akan menanam buah-buahan di MSP Karangdieng untuk menambah keasrian. MSP Karangdieng kita jadikan tonggak awal sebagai percontohan untuk semua kabupaten maupun kota di wilayah Indonesia. Saya Eri Purwanti dari MSP Karangdieng. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri untuk anak cucu kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Merdeka! Inilah persembahan terbaik untuk rakyat Indonesia dari kader PDI Perjuangan Mojokerto.
Agro MSP mampu menjawab kebutuhan pemerintah di bidang pengelolaan sampah yang tak kunjung selesai.